Hai kalian para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk Gemini dengan judul The Hidden Truth ya, Timeless. Jadi ini berlaku kapan aja ketika kalian melihat ini. Nggak ada batasan eh, waktunya ya. Oke, The Hidden Truth. Saya buka 7 kartu aja. Oke, kita coba buka. Apa sih? What's going on, my dear Gemini? Bisa karir, keuangan, dan bisnis. Bisa percintaan. Coba kita lihat. Seven of Pentacles yang terbalik. Beberapa dari Gemini mengalami hal bahwa apa yang dia usahakan belum mendapatkan hasil. Belum. Oke, nggak apa-apa. Kita taruh dulu. Taruh dulu aja ya. Biar cepet. Yang kedua. Oh, ada dua. Ada The Chariot yang terbalik. Tapi ada Three of Wands yang dalam posisi yang baik. Oke. The Hermit, Virgo. Coba untuk Gemini yang dealing dengan Virgo. Ada apa gerangan? Seven of Wands terbalik. Gak apa-apa sih kalau itu yang terbalik. Berapa lagi tuh? 5. 2 lagi. Eight of Pentacles yang terbalik. Masih diperlukan usahanya Gemini nih. Three of Sword yang terbalik. Yang ini juga lebih baik terbalik. Oke, Gemini. What's going on? Apa yang terjadi di kehidupan kalian? Seperti yang saya bilang, kartu pertama kalian. Seven of Pentacles yang terbalik. Beberapa hal yang kalian usahakan belum mendapatkan hasil. Ya, nggak apa-apa. Harus lebih usaha lagi sih, ya. So, beberapa hal yang kalian usahakan bukan tidak direstui oleh semesta, cuma mungkin cara kalian melakukannya satu belum benar, dua kalaupun itu sudah benar mungkin timingnya aja yang nggak tepat gitu. Terus kapan itu bisa kalian dapatkan hasilnya? Kita tunggu aja, pasti di depan sana ada harapan. Coba kita buka kartu berikutnya ya. Five of Swords. Karena belum get along nih, belum klik dengan sekitar. Jadi menurut kalian, karena sekitar belum klik sama kalian, jadi kayak mereka ingin menggeser posisinya Gemini, baik dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, maupun percintaan. Tapi bukan berarti itu yang sebenarnya. Bisa saja ini hanya perasaannya Gemini. Coba refleksi lagi, siapa tahu itu justru jadi warning untuk Gemini untuk bebenah diri gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang Gemini lakukan atau belum lakukan, jadinya belum klik aja sama sekitar gitu. Bukan berarti ada orang yang ingin mencuri posisi kalian, nggak juga seperti itu. Queen of Pentacles. Diperlukan kebaikan hati seorang Gemini untuk kembali lagi ngelihat ke dalam diri masing-masing. Dan ya, berbaur aja dengan sekitar, dengan sekitar kalian, menunjukkan ya itu tadi ya, kindness, welas asih, dan cinta kasih supaya bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, karena memang belum ada hasilnya saat ini. Kartu yang kedua, The Chariot-nya terbalik. Belum ada kemajuan untuk Gemini dalam waktu dekat. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti universe atau semesta tidak mendukung kalian, bukan. Masih yang saya lihat adalah masih banyak hal yang harus dilakukan Gemini sebagai effort untuk menunjukkan kalian layak mendapatkan kemajuan itu. Kalau dalam waktu dekat ini kemajuannya belum terasa, ya mesti bebenah diri gitu. Bukan karena orang lain yang ingin menjatuhkan kalian, tapi coba bebenah diri aja. Siapa tahu memang beberapa hal
dilakukan Gemini tapi tidak dengan benar, atau tidak dilakukan oleh Gemini itu sendiri. Karena bagaimanapun saya percaya setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Seven of Cups-nya juga terbalik, no other choice. Jadi tidak ada pilihan bagi Gemini selain melakukan apa yang harus kalian lakukan saat ini. Ya, apa yang harus kalian kerjakan saat ini. Udah nggak ada pilihan lain. Lakukan sebaik-baiknya. Yang belum dilakukan gitu. Kalau memang itu bagian dari hidup kalian, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis kalian gitu. Lakukan bagian kalian sebaik-baiknya. Dari Oceanic Tarot kita lihat tambahannya. Option Two of Pentacles sih mesti sibuk. Jadi kalau ada Gemini yang nggak sibuk, mulailah sibuk dan melakukan apa yang harus dilakukan. In the near future juga kalian bakalan sibuk sih. Nah, mulai sekarang, mulai ancang-ancang. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan kemajuan, ya sibuk Gemini, ya. Oke. Nah, di kartu berikutnya ada Three of Wands. You are on the right track. Jadi you are on the right track. Kalian berada di track yang benar nih. Kalau kalian melihat masa depan kalian seperti apa, itu berasal dari saat ini. Jadi sebenarnya saat yang kalian lakukan sekarang itu adalah bagian dari masa depan kalian nanti gitu. Udah bener nih apa yang kalian lakuin. Jadi jangan santai-santai atau menunda-nunda misalnya seperti itu. Jadi memang yang harus kalian lakukan adalah melihat masa depan kalian yang akan sibuk itu gitu. Dimulainya dari sekarang. Jadi begitu saat itu datang, kalian juga nggak langsung, aduh kok jadi sibuk begini sih. Sebenarnya kan udah dikasih tahu dari depan. Belum ada kemajuan gara-gara kalian belum melakukan bagian kalian aja gitu. The Devil. Beberapa Gemini merasa di situasi yang belum menentu ya, belum pasti, masih gelap nih. Sekali lagi, tidak bisa menyalahkan semesta, tidak bisa menyalahkan sekitar. Justru dari Gemininya sendiri yang harus menggali lagi apa sih yang belum dilakukan Gemini, atau Gemini sudah lakukan tapi sebenarnya tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya, atau kurang gitu. Makanya The Devil-nya ada di sini. Temptation, ada hasrat atau keinginan atau seuzonnya Gemini tentang sekitar. Padahal kalau saya bilang, karena kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing, ya harusnya Gemini ngelihat lagi ke kehidupannya gitu. Udah melakukan bagiannya belum? Udah be kind belum ya? Udah berbaik-baik belum? Berbaik-baik dengan sekitar, berbaik-baik dengan diri sendiri, berbaik-baik dengan pekerjaan. Artinya melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar, dan melakukan apa saja yang harus dilakukan. Maaf ya jatuh, tapi harus saya ambil nih. Sebentar ya Gemini. Kalau lagi jatuh gini suka diketawain nih. Apaan sih jatuh? Ya maaf, nggak ada meja saya kecil. Oke, sih ada The Lovers. Ini loh kartunya Gemini, tapi di bawahnya tulisannya choices, pilihan. Ini loh, berarti ini beneran untuk Gemini nih. Untuk para Gemini, coba ditelaah bacaan kali ini. Ada The Lover in the future, dan ini Gemini. Jadi ada saatnya Gemini akan mendapatkan apa yang memang dia harapkan. Ada possibility itu. Tapi choicesnya atau pilihan-pilihannya itu tergantung Gemini. Pilihan-pilihannya itu it's up to you Gemini. Sekali lagi, kita manusia itu dikasih tanggung jawab masing-masing dalam menjalani hidupnya gitu kan. So in the future, Gemini akan mendapatkan pilihannya, akan mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi tentu saja harus melakukan bagiannya dulu, gitu kan? Oke, karena kalau dari kartu-kartu yang sebelumnya, beberapa dari Gemini belum melakukan hal itu. Jadi kayak mungkin ditunda, mungkin melakukannya dengan salah, mungkin males-malesan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal. Atau mungkin nggak tahu tapi nggak bertanya, ya we never know ya. Nah, kartu yang di tengah atau kartu keempat, ini The Hermit, pencerahan.
Ini juga kartunya si Virgo. So, untuk Gemini-Gemini yang berada di sekitaran Virgo, mungkin ini memang resonate dengan kalian. Kalau nggak resonate ya udah, namanya juga general reading, bisa resonate bisa enggak. Tapi si The Hermit ini juga, nah, apalagi posisinya positif ya. Si The Hermit ini juga bicara tentang pencerahan. Next, kalau kalian udah mulai menyadari apa yang sebenarnya harus kalian lakukan tapi tidak kalian lakukan, apa yang harusnya kalian fokuskan tapi misalnya nggak fokus, The Hermit ini akan membawa pencerahan kepada kalian. Ya, mudah-mudahan bacaan kali ini juga menjadi pencerahan ya untuk kalian ya. So, nextnya memang akan ada The Hermit di dalam hidup kalian atau pencerahan di dalam kehidupan kalian. Siapa yang bawa? Bisa semesta, bisa kalian sendiri yang nemuin, tergantung. Tergantung. Ya, bisa juga dari bacaan tarot, bukan cuma yang di sini, yang di tempat lain. Bisa juga kalian tiba-tiba nyadar gitu kayak, ah, iya ya, memang harusnya begini, memang harusnya begitu, gitu ya Gemini ya. Four of Cups posisinya juga dalam posisi yang tidak terbalik ya. Four of Cups ini seperti kebosanan dalam tanda kutip untuk Gemini. Mungkin beberapa Gemini sudah nguplek-nguplek di pekerjaan yang sama sehingga kalian bosan melakukannya. Jadi kayak, udahlah, isi itu mah pekerjaan masing-masing gitu kan. Udah tanggung jawab masing-masing. So, Four of Cups ini juga bicara tentang cara kalian melihat apa yang menjadi tanggung jawab kalian di kehidupan kalian gitu. Apakah nextnya itu akan ada kebosanan itu mah tergantung kalian. Tapi yang jelas The Hermit ini mungkin akan terasa membosankan untuk kalian. Pencerahan untuk sebagian dari Gemini akan terasa kayak, udah deh nggak usah ribet kayak gitu, yang santai-santai aja. Mungkin seperti itu ya. Perlu dipikirin loh Gemini. Karena apapun yang kalian harus lakukan di kehidupan kalian itu memang tanggung jawab, udah tanggung jawab kalian. Jadi emang nggak bisa kalian lepas dari hal tersebut loh Gemini. Ini ada recognition, Three of Pentacles. Ini juga kadang bicara Three of Pentacles itu tentang misi dan visi kalian. Kalau kalian ingin dilihat, kalau kalian ingin diakui, ya udah kalian balikin lagi kehidupan kalian ke ini hal-hal yang emang kalian harus lakukan gitu. Visi kalian apa sih? Misi kalian apa sih di pekerjaan, di bisnis, di kehidupan? Kalau kalian nggak nemu pencerahannya, kalau pencerahannya itu datang tapi kalian ignore atau bilang apaan sih? Nggak perlu itu, nggak perlu gitu. Memang sisi Gemini itu kan ada dua sisi ya kan, dan dia di semua orang sih sebenarnya black and white juga ya, dua sisi juga. Cuma kalau di Gemini itu kuat banget gitu ya, secara memang gambarnya juga ya, lambangnya juga the twins gitu kan. Nah, mungkin ini saatnya untuk kalian mengutamakan hal yang positif. Jadi apapun yang terjadi tetap positive thinking. Apapun yang terjadi tetap kalian anggap itu sebagai sebuah pencerahan. Jadi jangan di-ignore, jangan apaan sih, cuekin kayak gitu. Next, in the near future itu ada Seven of Wands tapi terbalik. Ini balik lagi ke kalian ya. Bisa saja sebenarnya di kemudian hari ya, in the near future kaliannya sibuk, tapi nggak genah. Nggak genah dalam bahasa Jawanya tuh nggak genah, nggak apa ya, sibuk tapi ini kok sibuk tapi nggak ada hasil kayak gitu. Nah, sebelum itu terjadi, mulai sekarang aja Gemini ngeplot lagi apa yang menjadi visi dan misi Gemini. Tadi udah disebutin sebelumnya ya. Jadi di depannya emang kayak ada sesuatu hal yang akan Gemini alami secara sibuk, mungkin secara merepotkan mungkin ya.
kalau dianggap repot. Tapi kalau dianggap sibuk secara positif ya bagus, masih sibuk berarti masih ada kehidupan, masih ada pendapatan kayak gitu ya. Tapi memang dibawanya ke arah yang bakalan bikin Gemini kayak apaan sih sibuknya kok kayak gini gitu, nggak genah banget gitu. Ya itu karena pola pikir aja, cara pandang aja sebenarnya sih di situ ya. Tuh, Ace of Sword-nya terbalik tuh kan. In a way sibuk tapi kok nggak genah gitu. Kayak Gemininya ngerasa di luar dari apa yang menjadi kemampuan Gemini. Sekali lagi ya my dear Gemini, kalaupun in the future, in the near future akan ada keadaan seperti itu, saya harus mengatakan kepada Gemini, mindsetnya aja yang dirubah, ya. Beberapa orang yang berkomen ya, memberikan komentar di video-video saya bilang, kenapa saya terpuruk, kenapa saya gini, itu mindset, itu yang dinamakan mindset. Terpuruknya bagaimana? Masih bisa nonton YouTube, masih punya HP bagus bisa nonton YouTube, masih bisa beli kuota, masih bisa dengerin saya ngoceh-ngoceh. Itu kan privilege, karena tidak semua orang bisa aja nggak punya HP, nggak punya kuota, terus mau nonton bagaimana kayak gitu. Itu yang harus disyukuri gitu kan. Nah seperti itulah kejadiannya. Jadi jika nanti di depan kalian menemukan beberapa hal yang membuat kalian sibuk, tapi kalian merasa apaan sih sibuknya nggak genah gitu ya, nggak seperti yang kalian inginkan, lihat silver line-nya, lihat sesuatu di balik itu. Jangan-jangan hal itu justru dimungkinkan untuk Gemini untuk bebenah diri gitu. See, opportunity. Jadi anggap itu sebagai opportunity. Jadi jika di depan ada hal yang riweh, anggap itu sebagai opportunity bagi Gemini untuk naik kelas, untuk lebih menjadi pribadi yang lebih baik dan lain sebagainya yang bagus-bagus, yang positif-positif. Jadi mindsetnya diubah jadi yang lebih positif gitu loh Gemini. Oke, in the near future juga ada Eight of Pentacles yang terbalik. Beberapa hal yang Gemini selama ini mungkin lakukan sendiri dan tidak berhasil, coba kalian lihat sekitar. Siapa tahu ada orang-orang yang satu visi dengan visi dan misi dengan kalian, sehingga kalian bisa kayak bikin semua itu jadi ini ya, jadi kayak hal yang justru memicu semangat dari si Gemini itu sendiri. Jadi nggak perlu ribet sendiri, coba berbaurlah dengan sekitar yang bikin kalian jadi lebih apa ya, lebih bisa mandiri. Satu, lebih bisa mandiri mengatasi itu, tapi juga bisa berbaur dengan sekitar gitu. Si Seven of Swords, nggak usah melihat bahwa hidup orang lain jauh lebih baik dari kalian, padahal kalian sendiri juga sebenarnya memiliki hidup yang baik, asal kalian mau beradaptasi, membuka diri, berpikir positif. Sebenarnya sih itu. Dan ini juga berarti hidup kalian baik, bahkan mungkin orang lain pun melihat hidup kalian baik gitu. Jadi kayak kalau kalian iri dengan kehidupan orang, orang juga iri ngelihat kehidupan kalian. Sebenarnya kayak gitu ya, vice versa. Dan ada the word, akan ada destiny, akan ada the word kan, oh the wheel of fortune, the wheel of fortune, ada the wheel of fortune, ada keberuntungan. Dan keberuntungan itu justru datang ketika kalian sudah menyadari bahwa hidup kalian tuh seperti ini, tidak akan sama dengan orang lain. Gak usah dibanding-banding kayak gitu ya, gak usah dibanding-bandingin seperti itu. Dan untuk kalian yang merasa kayak sakit hati, terhianati, terzolimi, in the near future itu nggak bakalan ada lagi. Justru kalian akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kalian gitu. Tapi kalian harus ingat prosesnya ya. Dari depan kartunya seperti apa ya. Prosesnya adalah pembenahan diri kalian masing-masing aja gitu, untuk mendapatkan keadaan di mana kalian merasa nyaman dengan diri sendiri dan tidak tergantung dengan kata orang.
The Hermit lagi, 2 kali The Hermitnya. Karena kalian akan mendapatkan pencerahan dari apa yang kalian akan dapatkan ketika kalian sudah membuka pikiran kalian, membuka hati kalian, dan berprinsip bahwa hidup orang masing-masing, terus keberuntungan dan lain sebagainya itu nggak perlu dibanding-bandingkan dengan orang lain, dan kalian bisa merasa kayak, oh ya udah, ini tanggung jawab saya, ya saya lakukan tanggung jawab saya, kayak gitu. Hope the star sih for your own future, my dear Gemini. Ini kartunya Aquarius. So, yang terlihat di sini adalah Aquarius, kemudian Virgo juga. Jadi untuk kalian yang Gemini dealing dengan Aquarius atau Virgo, ya mungkin ini akan relate dengan kalian. Tapi enggak mutlak seperti itu ya, my dear Gemini. Itu tadi bacaan untuk kalian sebagai the hidden truth, ya, yang mungkin bisa jadi pesan-pesan khusus untuk Gemini, ya. Sebagai kartu yang selanjutnya, saya buka pesan dari Angels Guide Oracle Card, Joy and Contentment. Ya iya, harus selalu bersyukur dengan apapun yang kalian punya, gitu. Kalau yang nggak punya, ya mau dicari boleh, monggo. Tapi kalau diem-diem aja, ya mau dapet kayak gimana? Oke, pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Di hold dulu boleh. Udah ditanyakan? Oke, saya jawab ya. Yes. Yes, ini Two of Pentacle 2 kali juga ya munculnya. So yes, kalian akan sibuk, dan itu kesibukannya bisa membuat kalian bahagia dengan cara ya kalian yang bahagia dengan apapun yang terjadi, ya. Kalau kalian ngerasa kesibukan itu akan membebani kalian, ya nanti nggak bahagia, ujung-ujungnya gitu. Oke, so my dear Gemini, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian terjadi di kehidupan kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.